adik-adik, ketemu lagi kita di hari Minggu ini. Nah, sebelum kita mau ibadah, siapa di sini yang udah siap untuk ibadah, siap untuk memuji Tuhan? Sebelum itu, mari kita berdoa dulu yuk adik-adik. Kita berdoa bersama-sama ya. Bapa, kami bersyukur untuk hari Minggu ini kami boleh ketemu lagi, kami boleh beribadah kembali di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong berkati kami supaya kami boleh taat dan dengar-dengaran pada firman Tuhan dan kami boleh memuji Tuhan melalui suara yang indah telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Adik-adik, apa kabarnya nih semua? Siapa di sini yang seminggu ini sangat happy? Wah, pasti semuanya happy ya. Bisa selalu kumpul sama mama papa, kumpul sama Cece, kumpul sama Koko. Kak Re juga happy banget hari ini bisa melihat adik-adik semua. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi satu pujian lagu yang mengatakan, kalau kau senang hati tepuk tangan. Boleh diikuti ya gerakannya yang Kak Re buat. Nah, adik-adik ikuti di rumah masing-masing ya. Yuk kita nyanyi. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tertawalah, hahaha. Kalau kau senang hati tertawalah, hahaha. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tertawalah, hahaha. Wah, semuanya kelihatan happy ya. Nah, adik-adik, kita udah memuji Tuhan, kita sudah sangat happy hari ini. Saatnya kita mau dengerin firman Tuhan adik-adik. Siapa di sini yang udah gak sabar dengerin firman Tuhan hari ini? Ya, Kak Re juga udah gak sabar nih. Yuk, mari kita nyanyikan satu lagu pujian itu yang mengatakan bahwa ada satu buku yang sangat hebat yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ada yang tahu apa namanya? Alkitab. Ayo kita nyanyiin ALKITAB. Hai kawan, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di manakah jawabnya? Nah, semuanya udah siap dengerin firman Tuhan? Semuanya udah siap ya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, kami sangat bersuka cita. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kami telinga sebagai seorang murid untuk kami mendengar dengan baik dan kami boleh menjadi anak yang taat di hadapan Tuhan dan di hadapan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk kita pindah tempat dulu ya. Yuk ikutin Kak Re. Adik-adik, hari ini Kak Re mau cerita tentang seorang sahabat. Nah sebelumnya Kak Re mau nanya nih, siapa di sini yang punya sahabat? Ayo coba sebutin nama-nama sahabatnya yang ada di sekolah mungkin, yang ada di sekolah minggu mungkin, atau yang ada di dekat rumah. Ayo coba sebutin 1, 2, atau 3 sahabatnya. Nah adik-adik, Kak Re juga punya sahabat loh. Kak Re punya 4 sahabat. Nah ada namanya Ayu, ada namanya Olive, dan yang terakhir itu Nono. Nah ketiga sahabat Kak Re ini, mereka itu sangat jauh saat ini. Nah akhirnya Kak Re nggak bisa main bareng mereka, Kak Re nggak bisa bertemu sama mereka. Kak Re sedih karena Kak Re jauh dari mereka. Nah adik-adik,
Hari ini kita mau cerita, mau mendengarkan ada satu sahabat yang tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu ada di dekat dengan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Siapa ya? Ada yang tahu siapa? Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhannya dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 7. Yohanes 11 ayat 1 sampai 7. Hari ini kita mau melihat siapa ya seorang sahabat yang selalu hadir untuk teman-temannya. Nah, ceritanya di suatu tempat namanya Betania. Di situ ada Lazarus, ada Maria, dan ada Marta. Mereka bertiga ini adalah saudara. Mereka tinggal di satu rumah. Nah, Tuhan Yesus adalah sahabat mereka. Tuhan Yesus sangat sering datang main ke rumah mereka. Tuhan Yesus sering datang ke rumah mereka, mengobrol, bercerita bersama ketiga saudara ini. Nah, suatu ketika ada yang sakit adik-adik. Siapa ya yang sakit? Aduh, sakit. Suara siapa ya itu? Nah, adik-adik, ternyata itu suara Lazarus yang sedang kesakitan. Tahu nggak ya, kenapa Lazarusnya sakit? Kenapa Lazarusnya menjerit kesakitan? Nah, Lazarus sedang sakit adik-adik. Nah, kalau orang sakit harus dikasih apa ya supaya sembuh, supaya sehat? Ada yang tahu? Ya benar, harus dikasih obat, harus dikasih makanan yang sehat juga supaya cepat sembuh. Nah, Maria dan Marta selalu memberikan obat. Maria dan Marta juga memberikan makanan yang baik untuk Lazarus supaya cepat sembuh. Tapi adik-adik, Lazarus semakin hari semakin sakit. Lazarus tidak sembuh-sembuh sampai pada akhirnya Lazarus tidak bisa bergerak. Wow, karena Lazarus tidak bisa bergerak, Maria dan Marta bersedih. Mereka bersedih karena saudaranya Lazarus tidak bergerak lagi. Mereka bersedih. Adik-adik, siapa ya yang bisa menolong Lazarus supaya dapat bergerak lagi? Siapa ya yang bisa menolong Maria dan Marta supaya tidak sedih lagi? Ada yang tahu siapa ya? Nah, adik-adik, jawabannya adalah Yesus. Yesus yang dapat menolong Lazarus. Yesus yang dapat menolong Maria dan Marta. Adik-adik, pada waktu itu Maria dan Marta memberitahu kepada Yesus karena Yesus adalah sahabat mereka. Maria dan Marta memberitahu kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Bahkan Lazarus tidak dapat bergerak lagi. Nah, pada akhirnya apa yang dilakukan Yesus? Yesus datang ke rumah mereka. Yesus datang menemui Lazarus yang sedang ada di tempat tidur dan dia tidak bisa bergerak lagi. Yesus akhirnya menyembuhkan Lazarus dan Lazarus akhirnya bisa bergerak lagi. Wah, Maria dan Marta sangat happy. Maria dan Marta sangat bahagia karena saudaranya Lazarus dapat bergerak lagi, dapat berkumpul lagi bersama dengan mereka. Mereka sangat happy bersama-sama. Nah, adik-adik, kita tahu ya, saat ini kita juga sedang jauh dari teman-teman kita di sekolah. Kita tidak dapat pergi ke sekolah. Kita tidak dapat bertemu teman kita di sekolah minggu juga. Nah, kita pasti sangat sedih. Nah, tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kalau kita tidak perlu sedih. Karena apa? Karena kita punya sahabat yang setia. Sahabat yang selalu ada untuk kita semua, untuk Kak Rae dan untuk adik-adik semua. Siapa ya? Yesus adalah sahabat kita yang setia.
Saat ini kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu sedih lagi, kita harus happy terus, kita harus sukacita terus. Adik-adik, ada ayat hafalan nih dari Pengkhotbah 11 ayat 10a. Ayo ikuti ya bareng-bareng Kak Ri. Pengkhotbah 11 ayat 10a. Apa katanya? Buanglah kesedihan dari hatimu. Ayo sama-sama ya. Buanglah kesedihan dari hatimu. Ya, sekali lagi ya. Buanglah kesedihan dari hatimu. Nah, ayo kita buang kesedihan kita karena kita punya sahabat yang setia. Yesus sahabat kita yang setia. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Kita tahu bahwa Yesus adalah sahabat kita di saat kita sedih. Adik-adik, firman Tuhan di dalam Alkitab juga menceritakan bahwa kita ini adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, Yesus sayang padaku. Semuanya ikutin Kak Re ya. Kita bareng-bareng nyanyinya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah adik-adik, kita sudah selesai nih mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah selesai memuji Tuhan. Wah, kita sangat happy ya, kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita mau berdoa bersama-sama. Ayo Kak Rey semua undang ya untuk berdoa masing-masing di rumahnya masing-masing, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus adalah sahabat kami di saat senang maupun di saat sedih. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mau menjadi sahabat kami yang setia. Tuhan berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kalau mereka saat ini sedang sedih, tolong Tuhan hiburkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sampai jumpa lagi ya di minggu selanjutnya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.